saya apa? Kalau suka bilang aja, kan beres. Gurunya killer lagi. Salah. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Namira Gustia Putri dari 11 IPA 1. Tentu saja di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya lagi, dan lagi. Kali ini saya mendapatkan tema ilustrasi cerita bergambar yang dibukukan kurang lebih seperti komik. Untuk lanjut ke dalam presentasi saya, mari saya akan menunjukkan terlebih dahulu proses saat saya mengerjakan karya berikut ini. Yuk langsung saja berikut presentasinya. Salah, sebelumnya saya ingin menunjukkan hasil karya saya karena sayang bukan kalau hasil karya saya tidak diperlihatkan. Yuk simak videonya. Oke, langsung saja ke presentasinya. Kali ini saya memakai judul Guru Killer. Di sini saya akan menjelaskan per halaman ya. Pada halaman pertama ditunjukkan sebuah lonceng pertanda kelas sudah akan dimulai dan terdapat sebuah gedung sekolah yang saya beri nama SMK Tanpa Rahasia Rambut. Kenapa saya memberi nama tersebut? Karena tokoh-tokoh yang ada pada cerita komik saya memiliki gaya rambut yang nyeleneh dan bisa dibilang bebas. Tidak lama kemudian terdengar suara tapak kaki yang masuk ke dalam kelas. Tap, tap, tap. Oke, lanjut halaman kedua. Para siswa sangat ketakutan dan cemas karena saat ini pembelajaran akan diajar oleh guru yang terbilang sangat killer. Resah, gelisah, cemas, takut, semua rasa kecemasan itu terkumpul menjadi satu ruangan. Mereka sangat ketakutan dan mereka berdoa dalam hati, semoga saja jiwa kita selamat sampai pembelajaran selesai. Batin mereka dalam hati mereka sendiri. Oke, lanjut halaman ketiga. Pada bagian ini terdapat dua pemuda yang mengobrol. Mereka saya beri nama Yakub dan Arman. Si Yakub bertanya, "Man, pekerjaan rumah udah dikerjain belum?" Arman pun menjawab, "Ya elah, santai Kub, gua mah rajin orangnya." Dengan santai Arman menjawabnya. Ketika guru killer mendengar mereka mengobrol, ia pun langsung marah dan mengatakan, "Woi kumat, ngobrol apa kalian?" Yakub yang terkejut mengatakan, ayam. Arman yang terheran-heran membatin, anjay ini anak langsung kesurupan. Oke, lanjut halaman keempat. Gimana Pak Guru Killer menagih PR? Ia mengatakan, anak-anak sekarang kalian kumpulkan PR minggu kemarin Bapak koreksi. Si Yakub langsung maju dan memberikan tugasnya sambil berkata, ini Pak Guru, PR-nya sudah saya selesaikan dengan penuh rasa suka dan duka. Kemudian Pak Guru Killer itu menghampiri Arman karena ia tak kunjung mengumpulkan PR-nya. Ia bertanya pada Arman, kenapa kamu tidak mengumpulkan pekerjaan rumah? Kamu tidak mengerjakan? Duk. Arman terkejut. Ia menjawab, semua pekerjaan rumah sudah saya selesaikan kok Pak. Saya kan rajin. Oke, lanjut halaman kelima dan sebagai halaman terakhir. Pada halaman ini Arman menjawab lagi,
Selama seminggu saya sudah bantu bapak saya beres-beres rumah, nyapu, cuci piring, buang sampah, bahkan bantu tetangga bangun rumah, bantu bangun rumah tangga tetangga. Semua pekerjaan rumah saya kerjakan kok, Pak. Saat itu juga Arman mendapatkan pukulan hingga membuat benjolan di kepalanya. Buk, buk, buk. Ia pun membatin, salah saya apa? Selalu akhirnya begini. Akhirnya, kalian sudah selesai menyaksikan video presentasi saya. Dan semoga amanat yang ada di dalam video yang saya sampaikan bisa mengguncang hati kalian semua agar kalian bisa merubah diri kalian menjadi yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrilian Cesa Gilang Gibranatan, kelas 11 IPA 1, nomor absen 11, akan mempresentasikan hasil karya saya ini. Tapi sebelum kita menyaksikan presentasi saya, alangkah lebih baiknya kita menonton video tutorial proses pembuatan karya saya ini. Berikut videonya. Selamat menonton! Oke teman-teman, tadi adalah video proses tutorial saya membuat karya ini. Langsung saja, saya akan mulai mempresentasikannya. Karya cerita bergambar saya ini bertemakan horor dengan judul Salat Malam yang terdiri dari 5 halaman. Langsung saja, pada gambar pertama, terlihat Andi tinggal di kos dengan Soleh. Pukul 10 malam, ia baru saja akan tidur. Sedangkan Soleh telah tidur sejak habis isya karena katanya ia akan melaksanakan sholat tahajud nanti malam. Lanjut ke gambar kedua. Pada pukul 3 pagi, Andi terbangun karena mendengar sesuatu di belakangnya. Siapa itu? Tanyanya. Di depan kasurnya terlihat seperti seseorang yang sedang melakukan gerakan sholat. Andi mengira yang di depannya itu adalah temannya Soleh karena kemarin ia mengatakan bahwa akan sholat tahajud nanti malam. Lalu ia pun membandingkan tubuhnya lagi ke kasur dan akan lanjut tidur. Tetapi ia teringat, loh, kalau Soleh lagi sholat, terus yang bikin suara di belakang itu siapa? Kemudian Andi mengambil HP-nya, langsung menyalakan senter dan dihadapkan ke tempat tidurnya Soleh. Di kasur itu tampak wajah temannya. Soleh juga ketakutan dan bersembunyi di balik selimutnya. Lalu Andi segera menghadapkan HP-nya ke sosok yang ada di depannya itu. Namun ternyata benar, yang sedang sholat adalah temannya, Soleh. Loh, Soleh? Tanyanya terheran-heran. Kemudian Andi mengarahkan HP-nya kembali ke kasurnya Soleh. Seketika terkejutnya ia karena wajah temannya tadi yang sedang ketakutan di balik selimut tiba-tiba berubah menjadi sosok menyenangkan sambil tertawa. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati Nurfadilah dari kelas 11 IPA 1. Adanya saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu tentang membuat gambar ilustrasi cerita bergambar. Cerita saya kali ini bertema tentang Hari Tembakau. Berikut adalah presentasi dari cerita saya.
Pada lembar pertama, pada komik saya terdapat percakapan antara Mas Tommy dengan Budia. Mas Tommy menanyakan perihal hari tembakau terhadap Budia. Jawaban Budia pun cukup jelas karena mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012. Peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 mengenai kawasan tanpa merokok berbunyi, kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Pada lembar kedua ini, Mas Tommy memiliki pendapat bahwa hanya perokok yang harus melindungi generasi muda Indonesia, tetapi tidak, seharusnya kita semualah yang harus bertanggung jawab terhadap generasi muda Indonesia. Pada lembar ketiga ini, terdapat Pak Dalang yang bertanya terhadap Budia tentang aksi Hari Tembakau pada tanggal 31 Mei mendatang. Apakah para perokok kuat untuk tidak merokok pada hari itu? Pada lembar keempat ini, Budia mengutarakan pendapatnya bahwa perokok bisa tidak merokok pada tanggal 31 Mei mendatang karena pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan yang mayoritas penduduk Indonesia melakukan puasa Ramadan. Pada lembar kelima ini, Mas Tommy setuju dengan pendapat Budia dan mereka pun setuju bahwa rokok dapat merenggut nyawa dan mengajak kita untuk memilih hidup sehat tanpa rokok. Jadi, kesimpulan dari cerita yang saya buat adalah yang bertanggung jawab untuk melindungi generasi muda terhadap paparan asap rokok adalah kita semua. Dan tadi adalah presentasi dari karya yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Olianti dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil gambaran yang sudah saya buat. Kali ini gambaran saya bertema ilustrasi cerita bergambar. Sebelum kita masuk ke video presentasinya, yuk simak video tutorialnya berikut. Nah, itu tadi video tutorial pembuatannya. Selanjutnya, saya akan menceritakan tentang apa yang sudah saya gambar. Pada halaman pertama terdapat 3 kolom. Di situ menceritakan tentang anak SD, SMP, dan SMA yang mengeluh tentang sistem pembelajaran yang mereka alami saat ini. Di kolom pertama, anak SD yang mengeluh tentang soal dan juga pelajaran yang susah dimengerti dan juga soal-soal yang banyak. Di zaman SMP, mereka mengeluh karena pelajarannya lebih banyak atau jam pelajarannya lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk zaman SMA, mereka mengeluh karena ujian nasionalnya berbasis lebih sulit dari tahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, halaman kedua menceritakan tentang ketegangan siswa-siswi kelas 11 IPA 1 yang akan melakukan ulangan matematika. Pagi-pagi, kelas tersebut sudah dihebohkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Salah seorang siswa bernama Doni bertanya, "Waduh, aku belum belajar nih. Gurunya killer lagi. Gimana nih?" Seorang siswi bernama Sinta menanggapinya dengan santai. "Aku lo sudah belajar." Selang beberapa menit, Pak Guru Syarif atau guru matematika yang disebut killer tadi masuk dan dia berkata, "Anak-anak, sekarang kita tidak jadi
ulangan ya, karena saya harus mengurus ayam saya. Seketika pengumuman tersebut bikin heboh satu kelas itu. Saking hebohnya, ada yang joget-joget, teriak-teriak, pokoknya heboh banget. Lanjut, masuk ke halaman ketiga. Setelah kehebohan tadi, ada seorang siswa bernama Riko iseng-iseng bercanda membuat pertanyaan kepada teman-temannya. Dia bilang, tahu nggak suara yang paling favorit untuk anak SMA selain JKT48 atau Goyang Dumang? Teman-temannya menanggapi dengan kebingungan. Emang apaan sih, Rik? Riko hanya menanggapi dengan gurauan dan dia menjawab, bel pulang pagi, pulang pagi, pulang pagi. Teman-temannya shock, heran. Iya juga ya jawaban kamu, Rik. Tak lama kemudian, bel pulang pun berbunyi. Padahal jam masih menunjukkan pukul 9. Dan itu artinya mereka pulang pagi dong ya. Semua murid bersorak senang, seolah-olah bel pulang pagi adalah suara dari surga yang membuat mereka senang. Next, ke halaman 4 atau halaman terakhir. Keesokan harinya, mereka masuk sekolah seperti biasanya. Akan tetapi, ada seorang siswa yang mendapatkan info bahwa hari ini itu jam kos. Alhasil, saking senangnya, mereka heboh satu kelas dan membuat berisik dan mengganggu kelas lainnya. Oleh karena keberisikan satu kelas ini, ada seorang siswa bernama Edo menjahili teman-temannya dengan mengatakan, teman-teman, awas ada guru killer yang mau masuk kelas. Satu kelas kebingungan. Dengan kompaknya mereka menjawab, hah? Mana? Dan dengan santainya Edo hanya menjawab, nggak ada. Saking keselnya semua murid pun bilang, emang ya lu Edo ngeselin banget tau nggak? Edo pun minta maaf. Dan akhirnya mereka benar-benar jam kos. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah melihat video tutorial, selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil buku komik karya saya yang bertema percintaan. Karya saya ini berjudul Ketika Kau Jatuh Cinta dan menceritakan seorang wanita berhijab yang bernama Sasi dan dia sedang jatuh cinta kepada seorang lelaki tampan, soleh dan cerdas yang bernama Daud Piawai Prabuedi. Langsung saja saya akan mempresentasikan alur ceritanya. Di panel yang pertama dan kedua, Sasi yang pulang dari kuliahnya dia mau mampir ke masjid. Tapi di masjid ada si Daud lelaki yang dia sukai. Sasi merasa hatinya deg-deg-dug, dia menjauh biar nggak ketemu sama si Daud pas di masjid. Selanjutnya di panel yang ketiga, 4 dan 5, teman Sasi yang bernama Dewi, dia suka ikut campur urusannya si Sasi. Lalu Dewi bicara ke Sasi, ya iyalah, mana tahan aku ngelihat kakak seniorku tersiksa karena percintaan, apalagi pakai aturan nundukin pandangan lah, kalau di kampus kudu pakai pembatas lah, juga jaga jarak, ribet amat, kalau suka bilang aja kan beres.
Setelah Sasi mendengar omongannya Dewi pada panel yang ke-6, 7, dan 8, Sasi memberitahu alasan mengapa dia tidak bilang kalau dia suka sama Daud. Ya karena dia nggak mau mendapatkan lelaki yang sudah pernah bermesra-mesraan sama banyak cewek. Makanya Sasi buat aturan kayak gitu biar hati dan dirinya terjaga. Ingat ya, wanita yang baik akan mendapatkan lelaki yang baik. Setelah memberikan penjelasan ke Dewi pada panel yang ke-9, 10, dan 11, Sasi langsung pergi ke masjid. Setelah sholat, dia pun berdoa, "Ya Allah, hamba tahu doa hamba ini terdengar lancar. Jujur, hamba memang suka sama Daud. Kalau Daud memang jodoh hamba, maka pertemukan kami di jalan yang baik. Kalau bukan jodoh, kuatkanlah untuk menjaga diri hati ini." Meskipun Sasi sangat menyukai, tetapi dia tidak pernah mendekatkan dirinya ke lelaki itu. Sasi lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, cara mencintainya lewat jalur langit biar aman. Ketika pulang dari masjid, Sasi mengingat doanya. Tadi dia merasa malu dan geli. Tapi nggak apa-apa, kan pengen. Boleh juga sih. Tidak lama kemudian, sampai rumahnya di panel yang ke-12 dan 13, Sasi sampai dan dia terkejut. Wah, kenapa? Ya, dia kok sampai terkejut? Ternyata di rumahnya ada si Daud yang ngobrol sama Umi dan abahnya. Lalu abahnya bicara, pas banget, sini Dok. Ini ada temanmu Daud, katanya dia mau bilang serius sama kamu. Lalu Daud bicara, maaf ya Sasi kalau aku kesininya mendadak. Sebenarnya sih udah dari kemarin aku mau kesini, tapi masih ragu-ragu. Entah kenapa hari ini aku yakinkan datang kemari. Abahnya Sasi juga menyetujui kalau Sasi sama Daud karena dia lelaki yang gentleman, serius, punya komitmen, dan kalau suka datengin abahnya. Di panel yang terakhir, 14 dan 15, Sasi tidak menyangka kalau lelaki yang dia sukai ternyata dia juga punya rasa sama Sasi. Tapi kenapa secepat ini? Sasi pun langsung pingsan karena sangat shock berat. Tugas apaan lagi nih? Pasti gitu-gitu aja. Yakin deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Hikmatul Anas Al-Ayubi dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 27. Akan kembali mempresentasikan tugas yang saya buat, yakni mengenai cergam dengan judul hidup bertetangga. Namun sebelum lanjut, yuk kita lihat video tutorialnya terlebih dahulu. Berikut ini video tutorialnya. Setelah kalian melihat video tutorialnya, saya akan menjelaskan hasil karya saya. Awal mula pada lembar pertama di kotak pertama digambarkan ada Om Awan, Alif, dan juga ayahnya. Waktu itu Alif melihat di balik jendela saat ayahnya sedang bertemu dengan Om Awan. Dan Om Awan mau berpamitan keluar, yang membuat Alif penasaran. Kemanakah Om Awan mau pergi? Ternyata Om Awan dan keluarganya mau pergi ke luar kota dan menitipkan rumahnya kepada ayahnya Alif yang digambarkan di lembar kedua. Namun Alif tidak mengerti maksud dari Om Awan menitipkan rumahnya. Lantas Alif bertanya kepada ayahnya. Dan di lembar ketiga, di kotak ketiga, ayahnya Alif menjelaskan maksud dari Om Awan menitipkan rumahnya itu adalah meminta tolong untuk menjaga rumahnya.
dan Alif pun sudah paham apa maksud dari Om Awan. Dan pada lembar ketiga, pada kotak keempat, saat Om Awan pulang dari luar kota, Om Awan membawakan oleh-oleh untuk Alif dan juga keluarganya sebagai bentuk ucapan terima kasih karena telah amanah dan menjaga rumahnya dengan baik. Dan pada lembar keempat, ayahnya Alif bilang ke Alif bahwa kita harus saling tolong-menolong sesama orang lain. Dan pada lembar keempat di kotak ke-6, Om Awan berterima kasih lagi kepada ayahnya Alif karena telah menjaga rumahnya dengan baik. Nah, amanat yang bisa kita ambil adalah kita harus mencontoh perilaku ayahnya Alif yang dermawan dan suka menolong. Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang hidup juga membutuhkan bantuan orang lain. Dan tidak lupa, jadilah orang yang amanah, maka kamu akan gampang dipercaya oleh orang lain. Karena hal yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah dan juga tanggung jawab. Semakin kita bersedia bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan kita, semakin banyak kepercayaan yang kita miliki. Saya akhiri presentasi dari saya, cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Risa Umami dari kelas 11 IPA 1. Tadi kalian udah melihat kan video proses pembuatan ceritaku. Di video kali ini aku bakal jelasin maksud dari cerita yang aku buat. Di halaman pertama kotak 1, ada siswi SMP bernama Mbak Mila. Berjalan pulang sekolah dan bertemu dengan tetangganya, Om Sabto namanya. Mbak Mila bergumam sendiri. Om Sabto kok ngerokok sembarangan sih? Lalu dihampirilah Om Sabto dan Mbak Mila pun berkata, Om, merokok itu bahaya loh, gak ada untungnya. Apalagi nanti jadi contoh buat bocil-bocil. Di kotak kedua, Om Sabto mencari kebenaran dan berkata, anak kecil sotoy, rokok itu memberikan untung banyak buat negara tahu. Sementara di kotak ketiga, Om Sabto terbuka. Halaman kedua, kotak nomor 4, Mbak Mila melanjutkan perjalanan pulang sekolahnya. Dia bertemu dengan Adi, bocil SD, tetangganya juga. Mbak Mila melihat Adi sedang menghisap rokok. Lalu Mbak Mila berkata, Adi, kamu kok ngerokok sih? Masih SD juga. Adi pun menjawab, biarin deh Mbak Mil, ngerokok kan keren kayak Om Sabto. Mbak Mila lalu mengelak, lagian apa tak keren nih? Di kotak nomor 5, saat Mbak Mila sedang menasihati Adi, tiba-tiba dari kejauhan ada tetangga Adi dan juga Mbak Mila, namanya Mbok Ju. Dia berteriak kepada ibunya Adi dan bilang kalau, Mbok, anakmu Adi itu loh ngerokok. Di kotak ke-6, Ibu Adi marah dan mengancam untuk memberitahu kepada bapaknya Adi dan berkata, tak laporin bapakmu loh Di. Di halaman ketiga atau halaman terakhir, Adi dengan entengnya menjawab, aku loh cuma ikut-ikut Om Sabto Pak, Bu. Di kotak nomor 8, bapaknya Adi pun marah dan mencari Om Sabto. Mana Om Sabto sekarang? Adi pun menjawab, katanya sih di rumah sakit, tadi habis batuk-batuk. Di kotak nomor 9, Mbak Mila sedang berkunjung ke ruangan Om Sabto dan berkata, tuh kan Om, bilangin juga apa, malah sakit kan? Om Sabto berkata kepada Mbak Mila dengan wajah yang sedih dan iya Mil, Om sekarang jadi sering sesak nafas dan gampang capek. Di kotak nomor 10, Adi diberi nasihat oleh kakaknya. Tuh Di, lihat Om, kalau ngerokok jadi sakit-sakitan kan? Iya Pak, Adi nggak mau lagi ngerokok-ngerokok, Adi takut. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Evi Edisep Yurika, nomor absen 10, kelas 11 IPA 1. Setelah melihat video tutorial saya akan menceritakan makna gambar yang saya buat ini yang berjudul Pengembala Biri-Biri dan Serigala. Pada suatu hari, ada seorang anak pengembala kambing di padang rumput. Anak tersebut bernama Tono. Tono ini adalah anak yang sangat usil. Pada hari itu, Tono pagi-pagi sudah membawa kambing-kambingnya ke padang rumput untuk memberi makan kambing-kambingnya. Dan Tono pun sambil bersantai-santai di bawah pohon dengan menunggu kambing-kambingnya sedang makan. Lama-kelamaan, Tono sangat bosan dengan kerjaannya. Tetapi pada saat itu, Tono ingin mencari ide, ingin mengusili temannya. Lalu Tono berpura-pura berteriak lari meminta tolong kepada teman-temannya kalau kambingnya mau dimakan serigala. Lalu teman-temannya sempat meninggalkan kerjaannya untuk membantu Tono yang kesusahan minta tolong. Dengan sesampainya mereka bertiga di padang rumput, teman-temannya berbincang-bincang kalau mereka tidak melihat kalau di situ ada serigala namun adanya kambing saja. Tono pun tiba-tiba ketawa sendiri sambil berkata, "Haha, kalian kena tipu." Dan teman-temannya sangat kesal kalau sedang dibohongi. Lalu mereka pun kembali untuk melanjutkan kerjaannya. Beberapa saat kemudian, serigala itu tiba-tiba muncul mendekati kambing-kambingnya untuk menjadi mangsanya. Tono pun terkejut dengan kebingungan sambil berteriak meminta tolong, tetapi tidak ada yang menolonginya. Karena teman-temannya sudah tidak percaya lagi karena sudah dibohongi oleh Tono. Dengan cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi teman-teman, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita berkata benar sekalipun, orang sudah tidak percaya lagi. Sekian dari video saya.